Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dan kerajaan surga, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga, dan kami juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20 sampai ayat 25. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 25. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat beberapa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku mendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau kira semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Firman Tuhan keluar cukup baik buat ini. Kita tahu murid yang dikasih itulah Yohanes. Murid yang dikasih Yesus adalah Yohanes, dan Yesus menampakkan diri waktu Yohanes di Pulau Patmos. Dia bertemu dengan Yesus, dan apa yang terjadi di dalam kemuliaannya, Yohanes bertemu dengan Tuhan. Yang sangat menarik pagi ini, apa? Ayat 24. Dia murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskan dari kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yohanes menulis kesaksian Yesus adalah benar. Apa yang dilihat oleh Yohanes, iya dan amin, bukan rekayasa. Tapi dia lihat bagaimana sikap tingkah laku Yesus, karakter Yesus yang dia lihat dan dia ikuti, dan dia teladan dalam hidup Yohanes ini. Demikian juga kita mengikuti Yesus, ya, bahwa Yesus teladan yang baik, mulai kesaksian hidup Yesus, yang kita juga belajar mengikuti cara hidup Yesus, karakter yang baik bagi kita. Bagaimana yang dikerjakan oleh Yesus, yang Yohanes menulis tentang perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Sebagaimana dikatakan firman Tuhan ini, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar, bukan perkataan yang bohong, kesaksian yang benar. Maka kita katakan firman Tuhan adalah bukan kesaksian ingin dipuji orang, kesaksian yang bohong, tapi kesaksian yang benar. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak.
menteraikan firman-Mu dalam hati kami, memberikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis lawan, berikan mereka hikmat yang dari surga, beri sebab takut kepada Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.